Koh Bun yang gak curiga mengantarkan pesanan pupuk itu seperti biasanya. Dia tidak menyangka jika di dalam rumah tersebut sudah menunggu algojo yang akan merenggut nyawanya. Pada hari Selasa tanggal 13 Maret tahun 2019, seorang lelaki bernama Hendry dan Chong Chen Xiong datang ke Polsek Parakan Temanggung. Mereka ini bermaksud melaporkan bahwa anggota keluarga mereka yang juga ayah dari Hendry dan adik dari Pak Chen telah menghilang. Orang tersebut bernama Chong Xiong Bun atau biasa dipanggil Koh Bun. Terakhir yang mereka ketahui, Koh Bun ini pergi dari rumahnya menggunakan sebuah mobil pick-up atau mobil losbak untuk mengantarkan pesanan pupuk cair. Kala itu, Koh Bun sempat bilang kalau dia ingin mengantarkan pesanan konsumen di wilayah sekitar Kecamatan Bulu di tanggal 12 Maret 2019 sekitar jam 12 siang. Tapi, ditunggu sampai malam, Koh Bun ini nggak pulang-pulang juga. Bahkan saat nomor HP-nya coba dihubungi, nomor tersebut tidak bisa. Berkali-kali ditelepon, nggak aktif. Secara tiba-tiba, nomor itu mengirimi sebuah WA yang isinya cenderung aneh. Saat itu, keluarga si Engkoh mengira kalau itu bukan tulisan Koh Bun. Soalnya gaya bahasanya itu bukan Koh Bun banget. Dan karena merasa jika ada sesuatu yang terjadi, pagi harinya Hendry dan sang om pun akhirnya melaporkan perihal kehilangan Koh Bun ini kepada polisi. Tapi karena saat itu rentang waktu antara hilangnya Koh Bun belum masuk waktu 24 jam sesuai prosedur info orang hilang, polisi pun belum bisa berbuat banyak selain meminta kepada pihak keluarga untuk menunggu sebentar lagi, siapa tahu Koh Bun memberi kabar. Tapi karena sampai tanggal 14 Maret Koh Bun ini nggak juga memberi kabar, polisi pun mulai bergerak mencari keberadaan Koh Bun di area-area yang sekiranya dikunjungi Koh Bun. Hingga akhirnya pada tanggal 18 Maret tahun 2019, polisi berhasil menemukan sebuah mobil pick-up warna hitam milik Koh Bun di perkebunan teh Tambi, Kejajar, Wonosobo. Saat ditemukan, mobil pick-up tersebut dalam keadaan terkunci. Tapi Koh Bun tidak ada di dalam mobil itu. Waktu itu nggak hanya polisi yang sibuk mencari keberadaan Koh Bun, tapi hampir seluruh keluarganya ikut panik mencari tahu di mana Koh Bun berada. Mereka sibuk mendatangi para pelanggan Koh Bun, sibuk mendatangi tempat-tempat yang sekiranya dikunjungi Koh Bun, tapi semuanya nihil. Dan di saat semua orang di sekitar Koh Bun sibuk serta panik mencari keberadaan Koh Bun, tidak demikian dengan Nurtavia, istri Koh Bun yang cantik. Nurtavia tampak tenang-tenang saja. Bahkan wajah sedihnya terlihat sangat janggal, mencurigakan, kentara banget kalau itu dibuat-buat. Pihak keluarga pun semakin gak habis pikir saat tahu bahwa di saat anggota keluarga lain panik dengan keadaan Koh Bun, Nurtavia justru baru saja mencairkan uang Koh Bun sebanyak 100 juta rupiah. Buat apa dia mencairkan uang sebanyak itu? Bahkan di saat yang punya ini lagi nggak ada. Karena merasa aneh dengan semua perilaku Nurtavia, pihak keluarga yang curiga pun sepakat untuk menginterogasi Nurtavia. Saat itu, dia ditanya, kenapa kok kamu biasa saja? Padahal suamimu ini nggak ada kabar. Terus ditanya juga, kenapa suasana lagi kacau gini, kamu malah cairin uang sebanyak itu? Buat apa? Begitu kira-kira. Saat itu, Nurtavia beralasan jika dia mencairkan uang untuk orang tuanya di Singkawang. Tapi saat pihak keluarga meminta buktinya, Nurtavia menolak. Detik itu juga kecurigaan keluarga pun semakin besar. Hingga akhirnya, putra Koh Bun mengambil paksa handphone Nurtavia untuk mengecek sendiri buktinya. Tapi, begitu HP Nurtavia dibuka, di dalam galeri HP itu tersimpan banyak banget foto-foto mesra Nurtavia dengan pria lain. Ditemukan juga chat-chat mesra Nurtavia. Bahkan di beberapa foto terlihat dengan jelas dia bergaya dengan seorang laki-laki berseragam polisi. Melihat fakta itu, pihak keluarga pun sangat marah dan segera meminta penjelasan dari apa yang mereka lihat di galeri HP-nya itu. Karena merasa terdesak, Nurtavia pun akhirnya mengakui bahwa pria yang ada di foto-foto tersebut adalah selingkuhannya selama kurang lebih 2 tahun belakangan ini. Nurtavia bahkan akhirnya juga bilang kalau uang 100 juta yang baru saja dia cairkan
itu diberikannya kepada sang cowok karena cowok itu memerasnya. Begitu mendengarkan keterangan mengejutkan Nurtavia, pihak keluarga pun memberitahu polisi dan mengarahkan dugaan jika jangan-jangan menghilangnya Kohbun ini ada hubungannya dengan sang istri dan selingkuhannya. Tanpa menunggu berlama-lama, pada tanggal 19 Maret tahun 2019, polisi pun langsung memanggil Nurtavia untuk dimintai keterangan. Di hadapan polisi, Nurtavia yang sudah sangat terpojok itu pun segera mengakui bahwa dia dan selingkuhannya lah dalang dibalik menghilangnya Kohbun, suami Nurtavia. Mendengar pengakuan Nurtavia, polisi sangat kaget. Lebih kaget lagi mereka saat tahu jika selingkuhan Nurtavia adalah seorang polisi. Siapa dia dan bagaimana kronologi lengkap kejadian ini? Kohbun atau Chong Bun-syong adalah laki-laki berusia 64 tahun. Warga Kauman Parakan Temanggung ini merupakan seorang pengusaha tembakau di daerah Parakan. Daerah ini memang terkenal dengan hasil tembakaunya yang bagus dengan kualitas super. Maklum saja, udara di Parakan yang cenderung dingin sangat cocok untuk budidaya tanaman ini. Selain terkenal sebagai pengusaha tembakau, Kohbun juga menjalankan bisnisnya berjualan berbagai macam pupuk pertanian. Kohbun pernah menikah pada tahun 1994 dengan seorang wanita asal Salatiga. Dari pernikahan itu, Kohbun mempunyai 2 orang anak. Tapi sayang sekali, pernikahan itu berakhir dengan perceraian. Pada tahun 2009, mantan istri Kohbun meninggal karena sakit. Dan di tahun yang sama, Kohbun kembali menikah dengan seorang wanita cantik asal Singkawang, Kalimantan bernama Nurtavia. Selisih umur mereka saat menikah terpaut lumayan jauh, yaitu sekitar 30 tahunan. Tapi kehidupan pernikahan mereka cenderung adem ayem. Dari pernikahan keduanya ini, Kohbun mempunyai 1 orang anak. Kohbun yang sibuk dengan pekerjaannya sebagai pengusaha tembakau dikenal sangat menyayangi istrinya tersebut. Istrinya bahkan diberi kepercayaan dan akses penuh atas semua transaksi keuangan yang ada di dalam usahanya. Karena usahanya yang semakin maju, Kohbun mempekerjakan seorang perempuan bernama Ayu sebagai sekretarisnya. Ayu ini bertugas untuk mencatat dan membayar tembakau dari para petani. Selain berhubungan baik dengan Kohbun selaku bosnya, Ayu juga terlihat cukup akrab dengan istri Kohbun yaitu Nurtavia. Bahkan kemudian mereka terlihat sangat dekat. Beberapa kali Nurtavia pun tak segan mengunjungi Ayu di rumah orang tuanya untuk sekedar bersilaturahmi. Sampai pada suatu hari, tepatnya di tahun 2015 saat Nurtavia ini sedang berkunjung ke rumah Ayu, secara bersamaan, ada seorang pria yang juga berkunjung ke rumah Ayu. Dia adalah teman ayah Ayu. Ayu pun memperkenalkan Nur kepada pria tersebut. Si pria adalah seorang brigadir polisi bernama Permadi Dian Wicaksono yang bertugas di kantor polisi Kranggan, Temanggung. Dia sudah menikah dan tinggal seorang diri kos di daerah Banyu Urip, Temanggung. Sementara anak dan istrinya tinggal di Sleman. Saat itu perkenalan mereka terjadi begitu saja. Sampai pada tahun 2016, Permadi menghubungi Ayu. Saat itu, dia berniat ingin meminjam sejumlah uang kepada Ayu dengan jaminan sebuah HP. Tapi, Ayu yang hanya seorang karyawan biasa tidak punya uang yang dibutuhkan Permadi. Entah bagaimana ceritanya, Permadi waktu itu justru menyuruh Ayu untuk menawarkan HP-nya kepada istri bos Ayu, yaitu Nurtavia. Ayu pun menyampaikan permintaan itu ke Nurtavia, sang ibu bos. Nurtavia yang merasa jika Permadi adalah teman ayah Ayu, tanpa ragu memberikan uang sejumlah 2 juta kepada Permadi melalui Ayu, sedangkan jaminan berupa HP dipegang oleh Nurtavia. 1 bulan kemudian, Permadi yang berjanji akan melunasi hutangnya datang kembali ke Ayu dan mengembalikan uang 1 juta rupiah. Dia bilang saat itu hanya ada uang segitu. 1 juta sisanya akan dia usahakan secepatnya. Ayu pun menyerahkan uang tersebut kepada Nurtavia dan bilang jika uangnya masih kurang 1 juta, tapi akan dibayar secepatnya. Nurtavia tidak mempermasalahkan hal itu. Tapi Permadi yang merasa tidak enak mencoba meminta nomor Nurtavia agar memudahkan komunikasinya dengan Nurtavia soal kekurangan itu.
Dengan izin Nurtavia, Ayu pun memberikan nomor bosnya itu kepada Permadi. Sejak saat itu, Ayu sama sekali tidak mengetahui bagaimana kelanjutan soal hutang piutang itu, karena hubungan mereka sudah tidak melalui dirinya lagi. Siapa sangka, ternyata obrolan mereka yang awalnya hanya seputar kekurangan sisa hutang berlanjut menjadi obrolan santai yang kemudian menjurus ke arah asmara. Permadi dan Nurtavia terlibat hubungan cinta. Hampir setiap minggu, Nurtavia rutin mengunjungi Permadi di kos-kosannya di Banyu Urip. Permadi tentu saja sangat senang dengan hal itu, apalagi menurut Permadi, hubungannya dengan sang istri tidak baik-baik saja, dan kehadiran Nurtavia ini seperti obat baginya. Sementara itu Nurtavia yang sebenarnya baik-baik saja kehidupan pernikahannya dengan Kohbun sudah sangat kepincut dengan sang brikpol yang usianya jauh lebih muda dari sang suami. Mereka berdua ini sama-sama dimabuk cinta. Hubungan mereka juga sepertinya tidak main-main. Bahkan keduanya sempat ingin menikah secara siri di akhir tahun 2018. Tapi niat itu tidak terlaksana karena Nur takut statusnya saat itu masih istri Kohbun. Sedangkan untuk minta cerai, Nur ini nggak berani karena bisa-bisa dia akan kehilangan hak asuh anak sematawayangnya. Tapi cinta keduanya ini udah benar-benar memuncak, nggak ada obat. Dan satu-satunya penghalang hubungan mereka hanyalah Kohbun. Sejak saat itu, mereka pun mulai berpikir untuk melenyapkan Kohbun agar jalinan cinta mereka bisa terus berjalan dan mereka pun bisa menikah. Awalnya, mereka berencana untuk menyingkirkan Kohbun dengan jalan menyantetnya. Saat itu, Nur bahkan menggelontorkan uang sebanyak 10 juta rupiah dari tabungan Kohbun untuk membayar seorang dukun yang katanya bisa melenyapkan nyawa Kohbun. Permadi yang ditugaskan untuk mencari seorang dukun yang sakti. Namun entah kenapa, hasil dari santet itu tidak memberikan efek apapun kepada Kohbun. Dia tetap terlihat sehat dan bugar. Dan hal itu tentu saja membuat Nur dan Permadi kesal. Merasa jika tidak berhasil dengan cara metafisika, mereka pun kemudian merencanakan untuk benar-benar menggunakan kekuatan fisik untuk melenyapkan Kohbun. Masalahnya, baik Nur maupun Permadi tidak mau mengotori tangan mereka. Karena itulah, akhirnya keduanya pun sepakat ingin menggunakan seorang eksekutor. Tugas ini diserahkan kepada Permadi, sementara soal pendanaan itu urusan Nur. Pria itu pun menghubungi seorang kenalannya bernama Wiji Indarto yang berprofesi sebagai seorang buruh bangunan. Saat keduanya bertemu di kos Permadi di Banyu Urip, tanpa berbasa-basi, Permadi langsung mengatakan bahwa dia ingin Indarto membantunya membunuh seseorang dengan upah 25 juta hingga 30 juta rupiah. Saat itu Indarto langsung menyanggupinya dengan syarat Permadi harus menyediakan kendaraan untuk mempermudah pergerakannya dalam melakukan aksinya nanti. Permadi pun menyanggupi dengan menyewakan sebuah mobil Xenia hitam bernomor polisi B2433YS yang disewanya 3 juta per minggu. Untuk memuluskan rencananya, Indarto pun dipertemukan dengan Nurtavia di sebuah restoran untuk menyusun skenario jahat yang akan dijalankan. Menurut Nurtavia, cara yang paling efektif untuk menemui Kohbun adalah dengan berpura-pura ingin membeli pupuk cair darinya. Di briefing seperti itu, Indarto pun mengiyakan. Namun, dia tidak ingin bertindak sendiri. Saat itu Indarto menghubungi Rizal atau biasa dipanggil Ambon untuk membantunya melakukan eksekusi. Namun, Ambon yang basicnya orang baik-baik dan gak punya sifat suka neko-neko langsung menolak ajakan Indarto. Menurut Ambon, resikonya terlalu besar. Namun, akhirnya Ambon berubah pikiran karena beberapa saat kemudian ternyata dia harus dirawat di rumah sakit. Saat itulah Ambon yang kesulitan membayar tagihan rumah sakit sebesar Rp900.000 dibantu oleh Permadi. Hal itu membuat Ambon merasa berhutang budi kepada Permadi hingga akhirnya dia pun merasa harus membantu Permadi. Saat itulah Ambon bersedia menjadi partner Indarto dalam melakukan eksekusi yang akan Indarto jalankan. Saat rencana sudah semakin matang, Permadi pun mengirimkan foto Kohbun beserta nomor HP-nya kepada Indarto melalui pesan WhatsApp. Pada hari Selasa, tanggal 5 Maret tahun 2019, Indarto mulai menjalankan skenario. Dia menghubungi Kohbun melalui WA, berpura-pura ingin membeli pupuk tanaman cabai.
Kohbun yang sama sekali tidak curiga membalas pesan Indarto dan menyuruhnya untuk datang ke rumah jika ingin membeli pupuk. Dan benar saja, keesokan harinya atau di tanggal 6 Maret tahun 2019, Indarto datang ke toko Kohbun. Dan agar lebih meyakinkan lagi, dia benar-benar membeli pupuk dengan total harga Rp225 dengan memakai uang dari Permadi. 2 hari kemudian, Indarto kembali menghubungi Kohbun. Dan kali ini dia mengatakan kalau dia membutuhkan 10 botol pupuk cair. Namun, untuk transaksinya ini, Indarto minta agar Kohbun mengantarnya ke rumah. Kohbun tentu saja bersedia, karena memang beliau juga sudah biasa mengantarkan pesanan para konsumennya, apalagi jika mereka membeli dalam jumlah banyak. Saat itu Indarto menghubungi Permadi dan mengatakan jika Kohbun telah termakan oleh pancingannya. Selanjutnya PR Indarto adalah menyiapkan tempat eksekusi. Karena tidak mungkin dirinya dan Ambon melakukan aksinya itu di tempat terbuka, tercetuslah ide untuk memakai rumah temannya yang bernama Agus Setio. Tapi bagaimana caranya membuat Agus Setio mau meminjamkan rumahnya? Jadi gini, Indarto dan Permadi pun berpura-pura datang ke rumah Agus dan bilang kepadanya bahwa Permadi adalah bosnya. Dan bosnya ini akan membantu Agus meminjamkan modal kepada Agus untuk usaha bawang merah yang akan dijalankan Agus. Asalkan Agus mau meminjamkan rumahnya untuk mengerjai orang yang berhutang kepada Permadi. Agus setuju. Pada hari Selasa 12 Maret tahun 2019, persiapan pun benar-benar sudah matang. Bahkan Indarto telah membeli senjata di Pasar Kliwon, yaitu sebuah gagang cangkul seharga Rp300.000 yang nantinya akan dia gunakan untuk mengeksekusi Kohbun. Sekitar tengah hari, Indarto, Ambon, dan Agus sudah berkumpul di rumah Agus. Dan saat sore tiba, dengan menggunakan mobil Xenia, Indarto dan Agus menjemput Kohbun yang telah menunggunya dengan mobil pick-up Futura warna hitam di Jalan Raya Bulu. Pria itu kemudian mengikuti mobil yang dikemudikan oleh Indarto. Sesampainya di rumah Agus, Kohbun mengangkat kardus-kardus berisi pupuk tanaman pesanan Indarto dan memasukkannya ke dalam ruang tamu rumah tersebut. Di ruang tamu sudah menunggu si Ambon yang berlagak sebagai seorang petani. Saat itu, Kohbun sempat duduk sambil mengobrol, sekedar menjelaskan cara pakai pupuk-pupuk tersebut beserta fungsi-fungsinya. Beberapa saat kemudian, Indarto berdiri dan mengambil gagang cangkul. Dan, buk, dia memukul bagian belakang kepala Kohbun sebanyak 3 kali. Saat itu kepala Kohbun langsung terkulai. Tapi posisi beliau masih terduduk dan tidak menunggu lama, Ambon dan Indarto segera mengangkat tubuh Kohbun lalu memasukkannya ke jok belakang mobil Xenia. Saat itu Indarto sempat memeriksa nadi Kohbun, namun menurutnya nadi Kohbun sudah tidak berdenyut lagi. Keduanya pun berangkat menjalankan skenario selanjutnya menggunakan mobil Xenia. Sementara itu Permadi yang sedari tadi bersembunyi di dalam rumah Agus keluar dari rumah itu dan mengendarai mobil pick-up Kohbun mengikuti mobil Xenia yang dikendarai Indarto. Mereka bertemu di pinggir jalan Desa Tepusen. Di sana, Indarto menyerahkan ponsel milik Kohbun kepada Permadi. Setelah itu, mereka pun berpisah. Ambon dan Indarto menuju daerah Candiroto mencari lokasi yang tepat untuk membuang Kohbun. Sementara Permadi menuju terminal Temanggung. Sesampainya di desa Sidorejo, Candiroto, Indarto menghentikan mobil. Dia dibantu Ambon membuang jasad Kohbun di semak-semak yang ada di sana dan mendorong jasad itu hingga terguling ke bawah. Keduanya pun langsung bergegas menuju terminal Temanggung untuk bertemu dengan Permadi yang memang tengah menunggu mereka. Sekitar tengah malam, Permadi bertemu dengan Ambon dan Indarto. Saat itu, dia menyerahkan uang Rp1,5 juta kepada mereka berdua. Sore harinya, atau di tanggal 13 Maret tahun 2019, Ambon, Indarto, dan Permadi kembali bertemu. Saat itu, Permadi menyerahkan uang masing-masing 10 juta untuk Indarto dan Ambon. Di sini, apakah aksi mereka sudah selesai? Ternyata belum, teman-teman. Pada hari Jumat tanggal 15 Maret, Indarto mengendarai mobil Xenia dan Permadi mengendarai mobil pick-up berjalan menuju Wonosobo. Sesampainya di kebun teh Tambi di daerah Kejajar, Permadi meninggalkan mobil tersebut dalam keadaan terkunci setelah sebelumnya plat mobil itu dilepas.
Kedua pria itu pun pergi meninggalkan perkebunan Tambi dengan menggunakan mobil Xenia. Dan 4 hari kemudian, Permadi akhirnya ditangkap di tempat tugasnya di Polsek Keranggan setelah sebelumnya Nurtafiat mengakui semua perbuatannya di hadapan polisi. Dan ketika keterangan Nur dikonfrontasi kepadanya, Permadi tidak membantah. Mereka berdua mengaku melakukan tindakan itu melalui beberapa eksekutor yang saat itu juga langsung diciduk pihak kepolisian. Wiji Indarto dan Rizal alias Ambon sang eksekutor pun digelandang ke kantor Polres Temanggung. Tak lupa Agus Setio pemilik rumah yang dipakai untuk mengeksekusi juga turut diamankan. Indarto dan Ambon kemudian menunjukkan tempat pembuangan jasad Kohbun di Desa Sidorejo Candiroto di kawasan Kebun Kopi. Akhirnya, setelah kurang lebih 1 minggu Kohbun dinyatakan hilang, jasadnya berhasil ditemukan dalam kondisi sangat-sangat menyedihkan karena sudah rusak. Keluarga besar Kohbun benar-benar tidak menyangka tragedi yang menimpa Kohbun diotaki oleh istri Kohbun sendiri dan selingkuhannya yang seorang abdi negara. Padahal sepanjang yang mereka tahu, Kohbun sangat menyayangi Nurtafia, istrinya itu. Hubungan mereka pun sangat harmonis. Walaupun belakangan, Kohbun pernah bercerita kepada adiknya bahwa akhir-akhir ini pengeluarannya terasa semakin banyak. Dia juga beberapa kali mendapatkan informasi dari karyawannya kalau Nurtafia, istrinya, sering pergi entah kemana di saat Kohbun sedang tidak ada di tempat. Tapi saat itu Kohbun sama sekali tidak menaruh curiga atau perasaan jelek apapun kepada istrinya. Hingga akhirnya tragedi menyeramkan ini terjadi. Sidang atas kasus ini pun digelar di Pengadilan Negeri Temanggung. Pada bulan November tahun 2019, hakim mengetuk palu. Permadi Dian Wicaksono yang telah dicopot dari jabatannya secara tidak hormat dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Begitupun dengan Nurtafia selingkuhannya dan Wiji Indarto. Mereka berdua juga diganjar hukuman 20 tahun penjara. Sedangkan Rizal alias Ambon divonis hukuman 18 tahun penjara karena dia dianggap hanya membantu dalam kasus ini. Sedangkan Agus Setio yang telah meminjamkan rumahnya dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Mendengar vonis yang dijatuhkan hakim, pihak keluarga merasa kecewa karena menurut mereka, hukuman untuk para tersangka dianggap tidak sebanding dengan perbuatan mereka yang terencana dan sadis. Mereka berharap seharusnya para tersangka ini mendapatkan minimal hukuman seumur hidup sesuai dengan hukuman maksimal pembunuhan berencana. Pengkhianatan dan juga pembunuhan yang dilakukan oleh Nurtafia selaku orang terdekat Kohbun benar-benar membuat keluarga besar terluka. Mereka tidak sampai hati membayangkan jika semua proses pembunuhan berencana ini difasilitasi oleh uang Kohbun sendiri melalui Nurtafia. Terima kasih banget untuk yang sudah melihat video ini dari awal hingga akhir. Makasih ya. Aku benar-benar senang banget kalau kalian nonton dan suka. Lebih senang lagi kalau teman-teman bantu support channel YouTube aku dengan cara subscribe dan like. Oh iya, kalian juga boleh follow Instagram pribadi aku di @praptiprap. Support aku terus ya, agar aku makin semangat cerita lagi, cerita mulu, cerita terus untuk kisah selanjutnya. Dadah!